Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Fatimah Zahra. Dan di video kali ini saya bersama teman saya Anisha Nurifah Handayani akan membahas tentang ulama-ulama yang memperbolehkan atau menghalalkan asuransi serta fatwa-fatwa yang mendukung hal tersebut. Cek video selanjutnya. Ulama yang pertama adalah Syekh Abdurrahman Isa. Beliau adalah salah seorang guru besar Universitas Al-Azhar. Dengan tegas, ia menyatakan bahwa asuransi merupakan praktik muamalat gaya baru yang belum dijumpai imam-imam terdahulu. Demikian juga para sahabat Nabi. Pekerjaan ini menghasilkan kemaslahatan ekonomi yang amat banyak. Oleh karena itu, asuransi menyangkut kepentingan umum, maka halal menurut syara. Ulama selanjutnya adalah Profesor Dr. Muhammad Yusuf Musa. Beliau adalah guru besar Universitas Kairo Yusuf Musa. Beliau berpendapat bahwa asuransi bagaimanapun bentuknya merupakan koperasi yang menguntungkan masyarakat, seperti asuransi jiwa yang menguntungkan nasabah, sebagaimana halnya menguntungkan perusahaan yang mengelola asuransi. Yang selanjutnya adalah Syekh Abdul Wahab Khalaf, guru besar hukum Islam Universitas Kairo dan pengarang ilmu usul al-fiqih. Beliau mengatakan bahwa asuransi itu boleh sebab termasuk akad mudharabah. Akad mudharabah dalam syariat Islam ialah perjanjian persekutuan dalam keuntungan dengan modal yang diberikan oleh satu pihak dan dengan tenaga di pihak lain. Ulama selanjutnya adalah Profesor Dr. Muhammad Al-Bahi, Wakil Rektor Universitas Al-Azhar Mesir. Alam kitabnya, ia berpendapat bahwa asuransi itu hukumnya halal karena beberapa sebab. Yang pertama, asuransi merupakan suatu usaha yang bersifat tolong-menolong. Asuransi mirip dengan akad mudharabah dan untuk mengembangkan harta benda. Asuransi tidak mengandung unsur riba. Asuransi tidak mengandung tipu daya. Asuransi tidak mengurangi tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asuransi suatu usaha untuk menjamin anggotanya yang jauh melarat karena suatu musibah. Asuransi memperluas lapangan kerja baru. Menurut Ustadz Bahja Ahmad Hilmi, penasehat Pengadilan Tinggi Mesir, ia menyatakan bahwa tujuan asuransi ialah meringankan dan memperlunak tekanan kerugian dan memelihara harta nasabah yang sekiranya ia menanggung sendiri kerugian itu. Betapa berat beban yang dipikulnya akibat hilangnya harta bendanya. Karena terpeliharanya harta benda merupakan tujuan agama, maka asuransi boleh menurut syara. Selanjutnya adalah Syekh Muhammad Dasuki. Dalam kitabnya ia mengatakan bahwa asuransi itu hukumnya halal dikarenakan beberapa hal. Di antaranya adalah asuransi sama dengan syirkah mudharabah, asuransi sama dengan akad syirkah, asuransi sama dengan akad kafalah. Syekh Muhammad Ahmad, sarjana dan pakar ekonomi Pakistan, beliau membolehkan asuransi jiwa dan asuransi konvensional lainnya dengan alasan sebagai berikut. Persetujuan asuransi tidak menghilangkan arti tawakal kepada Allah. Di dalam asuransi tidak ada pihak yang dirugikan dan merugikan. Dan tujuan asuransi adalah kerjasama dan tolong-menolong. Dari Syekh Muhammad Al-Matni, seorang ulama yang cukup dikenal di Al-Azhar Kairo. Beliau menyatakan bahwa asuransi itu hukumnya menurut syara boleh, sebab premi atau iuran asuransi diinvestasikan dan bermanfaat untuk tolong-menolong. Demikian pula sahabat Al-Matni, yaitu Ustadz Ahmad Toha As-Sanusi, salah satu cendekiawan di Al-Azhar Mesir, menyatakan hal yang sama.
Jadi, kesimpulannya, asuransi boleh digunakan untuk perlindungan atau proteksi bagi harta jiwa umat muslim. Oke, sekian video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Don't forget to like and subscribe. Thank you. Wassalamualaikum.